Bab 146. Kekuatan para penguasa Biduk Surgawi. Mengenakan jubah polos tanpa hiasan, dengan rambut putih lebat, tampak seolah-olah dia siap untuk mati namun masih ingin mendominasi dunia. Saat ia berjalan perlahan menaiki peron, tatapan banyak orang di distrik Kaisar Chu tertuju padanya. Siapakah lelaki tua ini? Gong Yang Hong. Di tribun penonton, banyak orang mengenali Gong Yang Hong dengan hati yang berdebar-debar. Ini Gong Yang Hong. Rambut hitamnya benar-benar berubah menjadi putih. Apa yang terjadi padanya? Dia adalah Grandmaster pengukir prasasti ilahi, Gong Yang Hong. Dia benar-benar turun tangan untuk Qin Wentian. Banyak orang terkejut. Meskipun Gong Yang Hong memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi dalam prasasti ilahi, bagaimana mungkin kekuatannya dapat bertahan melawan gerombolan orang yang berasal dari 9 istana mistik? Tidak hanya itu, dia tampaknya berniat untuk bertindak atas nama Qin Wentian. Mungkinkah mereka sudah saling mengenal sejak lama dari insiden lukisan prasasti ilahi itu? Luo Yunhai menatap Gong Yang Hong dengan ekspresi mengejek yang terpancar di matanya. Di negeri Chu, ternyata ada seseorang yang berani mengejek istana 9 mistik? Apakah lelaki tua ini tidak mengetahui tingkat kekuatan yang dimiliki 9 istana mistik mereka? Pergi sana. Pemuda dari alam Yuanfu itu mengubah arahnya, melangkah mendekati Gong Yang Hong sambil meluapkan niat membunuhnya. Apakah lelaki tua ini sedang mencari kematian? Sungguh kurang ajar. Selama puluhan tahun, tak seorang pun pernah berani berbicara kepadaku seperti ini, jawab Gong Yang Hong dingin. Saat pemuda alam Yuanfu itu mendekatinya, telapak tangannya sedikit melambai, dan dalam sekejap, ledakan cahaya astral yang sangat besar terjadi, seluruh panggung bermandikan pancaran cahaya yang gemilang. Para penonton dapat melihat lengan raksasa muncul saat menyerap cahaya bintang yang tak habis-habisnya, seolah-olah lengan itu muncul langsung dari langit. Telapak lengan itu terbuka, dan tiba-tiba meraih ke arah pemuda itu. Lengan surgawi ini, seolah dipenuhi kekuatan surgawi, tampaknya tak mungkin ditangkis. Ekspresi wajah pemuda itu tiba-tiba berubah. Dia melayangkan banyak sekali cahaya tinju. Lengan surgawi Gong Yang Hong bagaikan artefak ilahi surgawi, mengabaikan serangan lemah kultivator Yuanfu dan langsung mencengkeram pemuda itu. Dengung. Dengan kecepatan angin yang mengamuk, pemuda itu dicengkeram oleh telapak tangan lengan surgawi, yang kemudian mengubah posisinya dan bergerak menuju langit. Di hadapan kekuatan lengan ini, kultivator Yuanfu yang perkasa itu bagaikan makhluk mirip semut. Gong Yang Hong mengulurkan tangannya ke udara. Seolah-olah lengan surgawi itu adalah perpanjangan dari dirinya sendiri, dan dia dengan mudah dapat mengendalikannya seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Bukankah orang tuamu mengajarimu sopan santun? Gong Yang Hong berbicara dengan tenang. Lengan surgawi astral tersentak dan melemparkan kultivator Yuanfu yang malang itu ke langit. Pada saat itu juga, tubuh pemuda itu terlempar ke cakrawala dan melayang di udara, tujuan akhirnya tidak diketahui. Gong Yang Hong bertindak seolah-olah sedang membuang sampah, dengan santai melempar seorang ahli alam Yuanfu seperti mainan. Peragaan kekuatan ini membuat semua orang terdiam kaku. Seberapa kuat dia? Jantung mereka semua berdebar kencang. Bagaimana mungkin Gong Yang Hong bisa sekuat ini? Wajah Luo Yunhai juga memucat. Karena dia adalah seseorang di puncak Yuanfu, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi? Semburan cahaya astral, sebelumnya, merupakan indikasi keberadaan seseorang di alam biduk surgawi. Mereka yang berasal dari klan kerajaan, mereka yang dari Akademi Bintang Kaisar, dan semua ahli di tempat kejadian merasakan seolah-olah gelombang dahsyat baru saja muncul di hati mereka. Bertahun-tahun yang lalu, Gong Yang Hong juga merupakan juara perjamuan Junlin. Setelah kembali ke Chu setelah menghilang, ia selalu tenggelam dalam bidang prasasti ilahi. Siapa sangka bahwa sejak awal, ia sudah menjadi pembangkit tenaga alam biduk surgawi yang dominan. Turunlah ke sini untukku. Gong Yang Hong melontarkan kata-kata itu dengan nada mengejek, ditujukan kepada Luo Yunhai. Nada suaranya sangat tirani. Seolah-olah banyak garis hitam muncul di wajah Luo Yunhai saat otot-otot wajahnya berkerut. Namun, tubuhnya perlahan turun dan mendarat di tanah. Betapa mengagumkannya Luo Yunhai sebelumnya? Namun karena satu kalimat dari Gong Yang Hong, dia menjadi sangat patuh seolah-olah dia hanyalah seorang anak kecil. Yang mulia, Anda siapa? Yunhai berharap Yang Mulia tidak ikut campur dalam urusan istana 9 mistik. Aura mengesankan Luo Yunhai sebelumnya telah meredup. Ini adalah negara Chu, bukan istana 9 mistik.
Jika mereka berada di Istana Sembilan Mistik, dia tidak akan takut pada Gong Yang Hong. Di sini, setiap penguasa biduk surgawi dapat dengan mudah memusnahkan sekelompok kultivator Yuan Fu dari 9 istana mistik. Tutup mulutmu. Gong Yang Hong mendengus dingin sambil melanjutkan. Apakah prestis 9 istana mistik telah jatuh sedemikian rupa sehingga mereka harus memamerkan kekuatan mereka di tempat seperti Chu untuk merasa senang? Sambil berbicara, Gong Yang Hong perlahan berjalan maju dan berdiri di samping Qin Wentian. Saat pandangan mereka bertemu, dia tersenyum. Anak kecil, aku tidak menyangka kau akan menjadi juara jamuan makan Junlin tahun ini. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Qin Wentian juga sangat gembira ketika melihat senyum Gong Yang Hong. Saat itu, dia sangat khawatir tentang Gong Yang Hong, yang hatinya sepertinya sudah mati. Namun, hari ini, Gong Yang Hong muncul di atas panggung dan ingin menemaninya untuk mendominasi dunia. Betapa mengagumkannya dia. Inilah aura yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dengan kaliber Gong Yang Hong. Bukankah senior juga juara sebelumnya? Tidak ada yang istimewa dari prestasiku. Qin Wentian tertawa. Itu berbeda. Aku meraih kejuaraan dengan tingkat kultivasi puncak sirkulasi arteri, sementara kau meraih prestasi yang sama hanya dengan tingkat kultivasi level 8. Dari segi ini saja, kau sudah berkali-kali lebih unggul dibandingkan aku. Gong Yang Hong terus tersenyum. Sejak hari Qin Wentian mengucapkan kata-kata ini, masa lalu telah berlalu, dan masa depan masih terlalu jauh. Hanya masa kini yang penting, kepadanya, ia sudah merasa bahwa dirinya tidak bisa dibandingkan dengan pemuda yang berdiri di hadapannya. Luo Qianqiu, Shikong Mingyue, Chu Chen, dan Orchon. Meskipun mereka tidak bisa dianggap buruk, mereka tetap tidak selevel denganmu. Yang menggelikan adalah, dengan dalih mempermalukanmu, Istana Sembilan Mistik malah membuang permata sepertimu ke tempat sampah sementara merekrut yang lainnya. Bukankah itu menyedihkan? Bukankah itu konyol? Setelah itu, Gong Yang Hong berbalik dan mengalihkan pandangannya ke Luo Yunhai. Apakah kau tidak takut reputasi 9 istana mistik akan tercoreng oleh tindakanmu hari ini jika masalah ini sampai bocor keluar? Gong Yang Hong melanjutkan dengan tenang. Dan berdasarkan tingkat bakat yang ditunjukkan Qin Wentian hari ini, dia bisa memilih salah satu kekuatan besar, puncak berkabut, pegunungan matahari terbenam, atau lembah Phoenix, untuk bergabung, dan mereka akan dengan senang hati menerimanya dengan tangan terbuka. 9 istana mistik tidak memiliki kualifikasi untuk pilih-pilih. Apakah kau yakin mengerti apa yang kau lakukan? Tapi itu juga tidak masalah. Dari sudut pandangku, Istana Sembilan Mistik tidak layak untuk bakat Qin Wentian. Kata-kata Gong Yang Hong terdengar seperti tamparan di wajah Luo Yunhai, menyebabkan para penonton tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Gong Yang Hong memang benar-benar Gong Yang Hong. Di masa mudanya, setelah perjamuan Junlin, Gong Yang Hong meninggalkan Chu dan menjelajahi dunia. Pengalamannya tidak terbatas hanya pada 9 istana mistik. Sebelumnya, mereka telah menyaksikan aura Luo Yunhai yang angkuh dan mengesankan, begitu jauh di atas langit. Dia telah mengundang para elit untuk bergabung dengan 9 istana mistik, melukiskan gambaran eksistensi yang tak tertandingi di benak para penonton. Namun, setelah beberapa patah kata dari Gong Yang Hong, gambaran ilusi itu pun hancur berantakan. Kali ini, Qin Wentian adalah juara perjamuan Junlin. Kualifikasi apa yang dimiliki Istana Sembilan Mistik untuk memilih dia? Bukankah kekuatan seleksi berada di tangan Qin Wentian? Dulu, Gong Yang Hong juga pernah menjadi juara, tetapi dia tidak memilih untuk bergabung dengan 9 istana mistik. Pada akhirnya, dia juga menjadi sosok yang tak tertandingi dan kembali ke Chu. Mengapa Qin Wentian tidak bisa melakukan hal yang sama? Dia mungkin saja menjadi Gong Yang Hong berikutnya, atau bahkan seseorang yang lebih kuat darinya. Jika Anda benar-benar ingin meninggalkan Chu, saya dapat mengantar Anda dan merekomendasikan beberapa sekolah ternama untuk Anda ikuti. Gong Yang Hong menoleh sambil tersenyum pada Qin Wentian. Meskipun dia tersenyum, kata-kata yang baru saja diucapkannya bukanlah lelucon. Asalkan Qin Wentian setuju, dia akan segera membawa Qin Wentian pergi. Berdasarkan bakat Qin Wentian, Chu terlalu kecil untuk menampungnya. Dia perlu menjelajahi dunia untuk menemukan tempat yang lebih besar. Qin Wentian tentu tahu bahwa Gong Yang Hong tidak akan berbohong kepadanya. Istana Sembilan Mistik ingin menghadapinya melalui penghinaan? Kata-kata Gong Yang Hong memberitahu semua orang di Chu, serta memberitahu Qin Wentian untuk tidak terlalu terpengaruh oleh kata-kata Luo Yunhai.
Dia harus memperluas wawasannya dan tidak membiarkan perspektifnya dibatasi oleh Istana Sembilan Mistik semata. Jadi, apa gunanya mereka menguasai lebih dari 10 negara? Seberapa luas dunia ini? Jika dunia ini diibaratkan dengan 9 lapisan langit, negara Chu hanyalah lapisan langit terendah. Di sana, seseorang tidak akan pernah bisa melihat keseluruhan hamparan bintang yang indah jika mereka hanya berada di lapisan terendah. Namun, Qin Wentian masih memiliki beberapa hal yang belum ia selesaikan di Chu. Ia masih memiliki kerabat dan teman di sini. Tidak realistis jika ia langsung pergi begitu saja. Sepertinya kau masih punya urusan yang belum selesai di Chu. Setelah hari ini, aku akan meninggalkan Chu, tetapi atas namamu, aku akan merekomendasikanmu kepada beberapa sekolah dan sekte berpengaruh di dunia untuk melihat apakah mereka tertarik merekrutmu. Atau mungkin, setelah aku menyelesaikan apa yang perlu kulakukan, aku akan kembali ke Chu sekali lagi untuk mencarimu. Gongyang Hong tertawa, lalu mengalihkan pandangannya ke Chu Tianjiao. Anda adalah putra mahkota Chu? Hadiah apa yang Anda siapkan untuk juara perjamuan Junlin tahun ini? Chu Tianjiao melirik Gongyang Hong, dan perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Gongyang Hong yang berkuasa tidak perlu mempedulikan latar belakang atau statusnya, dan bisa berbicara dengannya seolah-olah sedang berbicara dengan seorang pelayan. Inilah, sesungguhnya, kekuatan. Namun sebelum Chu Tianjiao sempat menjawab, Gongyang Hong menyela, lupakan saja. Karena ini hadiah, mari kita biarkan Qin Wentian memilih apa yang dia inginkan. Qin Wentian, sebagai juara jamuan makan Junlin, hadiah apa yang kau inginkan? Saya ingin ayah dan kakek saya dibebaskan. Qin Wentian menatap Chu Tianjiao, raut wajahnya setajam pedang. Dia datang ke ibu kota kerajaan Chu, dia menjadi semakin kuat, dan dia berpartisipasi dalam perjamuan Junlin. Semua yang dia lakukan hanya untuk satu alasan. Ayahnya, Qin Chuan, dan kakeknya, Qin Wu, masih dipenjara di dalam benteng hitam Chu. Mustahil. Mereka pemberontak, jadi bagaimana mungkin aku membebaskan mereka? Chu Tianjiao mendengus dingin. Aku bilang lepaskan. Gongyang Hong menatap Chu Tianjiao. Sikapnya seperti seorang penguasa, tidak ingin ada diskusi lebih lanjut. Ekspresi Chu Tianjiao sangat tidak menyenangkan. Suaranya bergetar saat dia menjawab, jika aku harus membebaskan, aku hanya bisa membebaskan Qin Chuan seorang. Qin Wu akan tetap di penjara. Ini sudah batasku. Gongyang Hong melirik Qin Wentian, yang sedang menatap Chu Tianjiao. Sebuah cahaya yang tegas, dingin, dan tak tergoyahkan terlihat berkedip di matanya. Baiklah. Qin Wentian mengangguk. Dia sudah menduga bahwa dia tidak akan mampu menyelamatkan ayahnya. Gongyang Hong, kau terlalu banyak ikut campur. Pada saat itu, sebuah suara yang dipenuhi kekuatan badai yang mengamuk bergema dari kejauhan. Gongyang Hong sedikit mengerutkan alisnya sambil menatap cakrawala, hanya untuk melihat telapak tangan raksasa yang terbuat dari petir menghantam ke arahnya dari surga. Hemp! Gongyang Hong mendengus dingin. Nova lengan surgawi astralnya meledak dengan amarah. Di langit, kedua telapak tangan raksasa itu bertemu dan meledak secara bersamaan akibat benturan di tengah badai ki yang bergejolak dan kacau. Pada saat itu, sesosok bayangan turun dari langit. Orang ini mengenakan jubah biru langit, menunjukkan kekuatannya tanpa amarah. Ciri-ciri wajahnya juga tampak mirip dengan Luo Qianqiu dan Luo Yunhai. Saat melihat pria itu, kembali ke arah Akademi Bintang Kaisar, Ren Qianxing gemetar hebat, dan wajahnya berubah menjadi sangat mengerikan. Luo Tianya berasal dari Istana Sembilan Mistik, tetapi pada saat yang sama, dia juga pernah menjadi murid di Akademi Bintang Kaisar. Dia benar-benar datang ke Chu. Bab 147, akhirnya terungkap. Luo Tianya berdiri tegak di udara, memancarkan aura yang sangat tirani. Kerumunan di distrik Kaisar Chu, semuanya menundukkan kepala sambil menatapnya dengan gelombang emosi yang besar membuncah di hati mereka. Seorang penguasa biduk surgawi yang belum pernah terlihat sebelumnya benar-benar hadir di Chu. Tidak hanya itu, mereka bahkan melihat dua orang. Bagi orang-orang seperti ini, mereka hanyalah tokoh-tokoh dalam legenda. Namun kini, para penguasa itu muncul di depan mata mereka sendiri. Orang ini adalah ayah Luo Qianqiu. Seperti ayah seperti anak, sepertinya ada agenda tersembunyi di balik Luo Qianqiu yang mendaftar di Akademi Bintang Kaisar. Banyak orang diam-diam berspekulasi.
Dengan latar belakang seperti Luo Qianqiu, mengapa dia masih perlu berkultivasi di Akademi Bintang Kaisar? Jelas, ada tujuan di baliknya. Ayah! Luo Qianqiu berdiri di bawah platform sambil menatap Luo Tianya, yang berdiri di langit. Setelah itu, ia menundukkan kepala dan tetap diam, seolah-olah ia tak sanggup lagi menatap ayahnya sendiri. Dia dikalahkan oleh Qin Wentian dan gagal dalam misinya. Dia tidak sanggup menatap ayahnya. Dia sebenarnya gagal di tempat seperti Chu. Siapakah kau? Luo Tianya menatap Luo Qianqiu dan bertanya dengan ekspresi yang sangat tajam. Luo Qianqiu menundukkan kepalanya, menatap ayahnya sambil menjawab, "Saya Luo Qianqiu." "Kau adalah Luo Qianqiu." Kata-kata pengecut dan tidak punya nyali tidak ada dalam kamusmu. Lagi pula, dalam jalan kultivasi yang agung, bagaimana mungkin tidak ada kegagalan? Apakah hati bela dirimu begitu lemah? Suara Luo Tianya menggema saat ia memarahi. "Angkat kepalamu tinggi-tinggi. Kau adalah Luo Qianqiu, putra Luo Tianya." Luo Qianqiu tersadar dari lamunannya. Sambil mengepalkan kedua tangannya, ia mengangkat kepalanya. Lalu bagaimana jika ia kalah hari ini? Apapun yang terjadi, ia tetaplah seorang murid dari Istana Sembilan Mistik. Dan untuk penghinaan yang dideritanya hari ini, ia akan menebusnya dengan darah Qin Wentian di masa depan. Luo Qianqiu sekali lagi mengarahkan pandangannya ke Qin Wentian. Niat membunuh yang dipancarkannya menjadi jauh lebih tajam. Qin Wentian adalah noda dalam hidupnya. Dia akan membersihkannya cepat atau lambat. Luo Tianya, tak heran wajah anak ini begitu familiar. Ternyata dia putramu. Gongyang Hong menatap siluet yang melayang di langit sambil berbicara. Sepertinya dia mengenal Luo Tianya. "Gongyang Hong, tidak apa-apa jika kau kembali ke Chu, tetapi mengapa kau harus ikut campur dalam urusan Istana Sembilan Mistikku?" Luo Tianya bertanya dengan dingin. "Sembilan istana mistik terlalu suka menindas. Aku tidak bisa mengabaikannya," jawab Gongyang Hong. Luo Tianya mendengus dingin. "Di Chu, tidak ada seorang pun yang dapat mencampuri urusan sembilan istana mistikku. Apakah kau pikir kau sendirian dapat menghalangi sembilan istana mistikku melakukan apa yang mereka inginkan?" Setelah mengatakan itu, Luo Tianya melangkah turun. Tekanan dahsyat mengalir deras ke arah Gongyang Hong dan Qin Wentian. Gongyang Hong mengulurkan tangannya dan membalas serangan itu dengan Constellation Celestial Arm Nova miliknya. Suara gemuruh terdengar di tengah udara, seolah-olah sesuatu baru saja hancur berkeping-keping. "Aku tidak peduli apa yang ingin dilakukan Istana Sembilan Mistik. Namun, hari ini, Qin Wentian adalah juara yang sah. Jika Istana Sembilan Mistik ingin membalas dendam karena putramu kalah darinya, aku tidak akan pernah mengizinkannya." Gongyang Hong berkomentar, kekuatan dalam suaranya tampak jelas. "Sendirian saja? Kau ingin menjadikan sembilan istana mistikku sebagai musuh? Sungguh menggelikan." Luo Tianya mencibir sambil turun lebih jauh, kekuatan kilat dan guntur menyapu ruang angkasa. Luo Qianqiu dan yang lainnya telah mundur, hanya menyisakan Gongyang Hong dan Qin Wentian di tengah badai. "Memang aku tidak bisa ikut campur sesuka hatiku terkait Istana Sembilan Mistikmu. Tapi jika kau terus bersikap keras kepala dan tanpa malu-malu menindas generasi junior, Gongyang Hong, aku bisa membunuh anggota generasi juniormu semudah membalikkan telapak tanganku." Lengan surgawi itu bergerak-gerak di udara, saat keduanya saling beradu argumen dengan nada yang sama kerasnya. "Jadi, apa masalahnya jika dia adalah sang juara? Saya ingin melihat sejauh mana dia bisa berkembang." Luo Tianya melirik Qin Wentian dengan tajam seperti pedang. Dia tidak pernah percaya bahwa jalan kultivasi itu seperti jalan raya yang mulus, bahkan untuk seorang jenius. Jalan kultivasi dipenuhi dengan badai perjuangan dan kekerasan, meninggalkan banyak kerangka kering yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa kemauan yang kuat dan sedikit keberuntungan, tidak mungkin bagi seorang jenius untuk benar-benar menjadi sosok yang tak tertandingi. Istana Sembilan Mistikku tidak akan menyentuhnya, tetapi sebagai gantinya, kau tidak boleh ikut campur dalam urusan kami yang lain. "Chu adalah wilayah Istana Sembilan Mistikku," ujar Luo Tianya dengan angkuh. "Istana Sembilan Mistik adalah pemilik Chu. Sembilan istana mistik tidak peduli siapa Kaisar Chu. Selama mereka menyediakan sumber daya dan kemudahan yang diperlukan, seperti pemuda-pemuda berbakat yang dapat dipilih oleh sembilan istana mistik, siapapun dari klan kerajaan dapat menjadi kaisar, asalkan ia mengikuti perintah mereka. Dan mengenai pemilihan siapa yang akan menjadi kaisar, hanya manajemen tingkat bawah dari sembilan istana mistik yang akan berpartisipasi."
Mereka yang berada di eselon atas tidak peduli dengan hal ini. Jangan khawatir, aku tidak akan senaknya ikut campur urusanmu, jawab Gong Yang Hong dingin. Jika dia tidak menyukai Qin Wentian, dia bahkan tidak akan repot-repot muncul sejak awal. Luo Tianya tidak melirik Gong Yang Hong lagi. Sebaliknya, dia melirik ke arah Akademi Bintang Kaisar dan menyapa Ren Qianxing. Guru, saya harap Anda baik-baik saja sejak pertemuan terakhir kita. Aku tidak punya murid sepertimu. Ren Qianxing meludah dengan dingin. Guru, mengapa Anda harus bersikap seperti ini? Bagi kami para kultivator, wajar jika kami mengejar kekuatan. Oleh karena itu, tak terhindarkan jika kami menggunakan beberapa cara yang tidak terpuji. Meskipun saat ini saya berada di Istana Sembilan Mistik, saya tidak pernah melupakan kebaikan Anda. Itulah juga mengapa saya menamai putra saya Qian Qiu. Karakter Qian sama dengan Qian dalam nama Anda, untuk mengingatkan saya akan kebaikan Anda dalam membesarkan saya. Luo Tianya berbicara dengan tenang, tetapi raut wajah Ren Qianxing langsung berubah menjadi sangat buruk. Seolah-olah kebenciannya terhadap Luo Tianya telah meresap ke dalam tulangnya. Karena jalan kita berbeda, lupakan saja. Luo Tianya menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan menatap Luo Qianqiu dan anggota lainnya dari Istana Sembilan Mistik. Ayo kita pergi. Saat suara-suaranya memudar, orang-orang dari 9 istana mistik terbang ke udara. Luo Tianya memegang lengan Luo Qianqiu sambil mengarahkan pandangannya ke arah Qin Wentian. Jauh di langit, dia memanggil Qin Wentian. Aku benar-benar ingin melihat seberapa jauh juara perjamuan Junlin mampu melangkah di jalan kultivasi. Luo Qianqiu akan menunggumu. Setelah itu, mereka berputar di udara. Luo Tianya dan orang-orang dari 9 istana mistik lenyap di cakrawala. Meskipun 9 istana mistik telah pergi, hati orang banyak masih berdebar-debar. Ini adalah pertama kalinya 9 istana mistik menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya di hadapan rakyat jelata. Baru sekarang mereka menyadari bahwa di balik Chu, ada keberadaan mengerikan lain yang mengendalikannya dari balik bayangan. Chu Tianjiao, sama sekali tidak memiliki wewenang di hadapan mereka. Senior Gong Yang sebenarnya adalah penguasa Biduk Surgawi. Rasa hormat terlihat di mata para penonton saat mereka menatap Gong Yang Hong. Keberadaan di alam Biduk Surgawi merupakan tokoh terkemuka di Chu. Kata-kata mereka setara dengan kata-kata kaisar suatu negara. Hampir semua orang yang memasuki alam Biduk Surgawi telah meninggalkan Chu. Namun tentu saja, jika seseorang bertanya siapa bintang paling bersinar saat ini, jawabannya pasti Qin Wentian. Menggunakan kekuatan absolut untuk merebut posisi nomor 1 di perjamuan Junlin, mendaki peringkat dari jurang kegelapan. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa orang yang berdiri di ujung sana adalah dia, Qin Wentian. Tidak hanya itu, Akademi Bintang Kaisar berdiri di belakangnya, dan bahkan seorang penguasa Biduk Surgawi bersedia menjadi perisai untuknya. Qin Wentian, kau adalah kebanggaan Akademi kami. Ren Qianxing tertawa sambil mengangguk ke arah Qin Wentian. Pada saat ini, semua orang dari Akademi Bintang Kaisar berdiri, mengevaluasi kembali pandangan mereka terhadap Qin Wentian. Memang, kau pantas dipuji. Ke arah klan Mo, kerumunan orang juga berdiri dan memberi selamat kepada Qin Wentian. Mereka yang berasal dari paviliun senjata ilahi juga bangkit pada saat yang bersamaan. An Liuyan tersenyum lebar. Dia tidak pernah menyangka bahwa perjamuan Junlin tahun ini akan begitu mempesona. Saat ini distrik Kaisar Chu diselimuti keheningan. Kerumunan orang mengukir momen ini di hati mereka. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan perjamuan Junlin tahun ini. Mereka berterima kasih kepada Qin Wentian, berterima kasih kepada semua elit yang berada di atas panggung, karena telah mengizinkan mereka menyaksikan pertunjukan yang luar biasa tersebut. Dengan mengesampingkan semua dendam dan kebencian mereka, semua elit yang berpartisipasi seharusnya bangga pada diri mereka sendiri. Gong Yang Hong berdiri di sisi Qin Wentian. Setelah menepuk punggungnya, dia tersenyum dan melirik ke depan sambil berkata, "Gadis dari klan Mu, sudahkah kau memikirkan janji yang kumiliki padamu?" Mu Ro terdiam sejenak, dan setelah pulih, dia menjawab, "Senior, jangan bercanda lagi. Soal lukisan itu, anggap saja itu hadiah dariku." Mu Ro jelas tahu betapa pentingnya kata-kata Gong Yang Hong sebagai seorang penguasa Biduk Surgawi. "Setelah kau memikirkannya, tuliskan dan tinggalkan di pondok bambuku. Aku akan melihatnya saat aku kembali." Gong Yang Hong tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke Chu Tianjiao. "Jangan lupakan janjimu.
Besok pagi, Qin Wentian harus bisa bertemu ayahnya. Kata-kata Gong Yang Hong setara dengan dekrit kekaisaran. Begitulah kuatnya pengaruh seorang penguasa biduk langit. Luo Tianya pergi begitu saja, dan orang-orang dari Istana Sembilan Mistik tidak lagi mengganggu Qin Wentian. Mungkinkah ini benar-benar karena toleransi Luo Tianya? Sekalipun dia bersedia menunggu Qin Wentian menjadi lebih dewasa, bagaimana dengan yang lain? Jika ditelusuri kembali ke akar permasalahannya, itu semua masih karena keberadaan Gong Yang Hong. Kata-kata ancamannya untuk membunuh generasi muda mereka telah memaksa Luo Tianya untuk pergi hari ini. Jika bukan karena itu, masalah ini hari ini tidak akan terselesaikan dengan mudah. Sulit dibayangkan betapa menakutkannya memiliki penguasa biduk surgawi sebagai musuh. Karena junior ini sudah setuju, aku tidak akan mengingkari janjiku, jawab Chu Tianjiao. Bagus. Gong Yang Hong mengangguk sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Qin Wentian. Teruslah berlatih keras dalam kultivasimu. Setelah itu, tubuhnya terangkat ke udara, dan dia terbang ke langit. Sebuah transmisi suara terdengar di telinga Qin Wentian. Berhati-hatilah dalam segala hal yang kau lakukan di Chu. Negara Chu memiliki sejarah ribuan tahun dan akar yang sangat dalam. Aku percaya masih ada para ahli tersembunyi yang belum menunjukkan diri mereka. Inilah juga mengapa aku tidak ingin terlalu memprovokasi Chu Tianjiao. Ingat ini, tanpa kekuatan yang cukup, jangan berkonflik langsung dengan klan kerajaan. Siaran ini hanya bisa didengar oleh Qin Wentian, dan isinya membuat hatinya bergetar. Jadi ada alasan mengapa Gong Yang Hong tidak mendesak pembebasan Qin Wu. Klan kerajaan mirip dengan Akademi Bintang Kaisar, keduanya memiliki akar yang sangat dalam. Di papan catur kekuatan-kekuatan besar ini, masih banyak hal yang tidak jelas dan tersembunyi darinya. Segala sesuatu tidak pernah sesederhana kelihatannya. Kini, setelah menjadi juara perjamuan Junlin, rasanya seperti beban berat telah terangkat dari dadanya. Lagi pula, ayahnya, Qin Chuan, akhirnya akan dibebaskan dari penjara. Hanya memikirkan hal ini saja sudah membuat hatinya dipenuhi kegembiraan. Akhirnya, dia bisa melihat ayahnya. Mata Qin Yao berkaca-kaca saat ia dengan bangga memandang siluet yang berdiri di atas panggung. Adik laki-lakinya, Qin Wentian, adalah juara perjamuan Junlin, menikmati pujian dari banyak orang. Tidak hanya itu, dia sebenarnya berhasil menyelamatkan ayah mereka. Sudah 1 tahun berlalu sejak Qin Wentian meninggalkan kota Harmoni Langit hingga sekarang. Besok, ketika ayah mereka dibebaskan, dia pasti akan bangga pada Qin Wentian. Bab 148. Keseimbangan. Di atas panggung, Qin Wentian, yang berada di atas panggung, menjadi pusat perhatian kerumunan. Dan untuk Chu Tianjiao, yang duduk di kursi giok naga biru, raut wajahnya yang tetap acuh tak acuh akhirnya menunjukkan gelombang perubahan sebelum dengan cepat kembali normal. Bahkan sebelum Chu Tianjiao secara pribadi mengumumkan peringkat perjamuan Junlin, para penonton sudah mulai meninggalkan tempat. Akhir seperti itu jelas merupakan sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Meskipun begitu, hal ini sama sekali tidak memengaruhi kejayaan kemenangan Qin Wentian. Pengaruh Sikong Mingyue, Xiao O, klan Ye, dan klan Ou telah memudar, mirip dengan Chu Tianjiao. Hanya mereka yang memiliki hubungan lebih baik dengan Qin Wentian, serta beberapa anggota kerumunan yang lebih bersemangat, yang tetap tinggal, seolah-olah mereka masih belum puas dengan pertempuran-pertempuran menarik di jamuan Junlin. Ada beberapa orang yang sudah bergegas naik ke panggung, mengerumuni Qin Wentian, membuat suasana menjadi sangat ramai. Namun saat ini, keadaan batin Qin Wentian tidak terpengaruh oleh gejolak emosi massa. Sebaliknya, ia sangat tenang. Setelah menyaksikan kekuatan Luo Tianya, kekuatan 9 istana mistik, dan kekuatan Gong Yang Hong, ia merasakan keinginan yang kuat bergejolak di dalam dirinya untuk menjadi sosok yang tak tertandingi seperti mereka. Jika suatu hari nanti, ia mengandalkan usahanya sendiri dan mencapai tingkatan yang sama dengan Gong Yang Hong, Chu Tianjiao pasti akan datang sendiri kepadanya untuk menyampaikan permintaan maafnya. Qin Wentian akhirnya pergi bersama mereka yang berasal dari Akademi Bintang Kaisar. Sisa-sisa kerumunan lainnya menghela napas sambil perlahan-lahan meninggalkan area tersebut. Senyum berseri-seri muncul di wajah Mo Qingcheng yang tak tertandingi. Jamuan Junlin yang luar biasa seperti itu akan sangat sulit untuk dilupakannya. Oi! Sosok lain muncul di samping Mo Qingcheng. Mo Qingcheng memutar matanya ke arah sosok itu sambil tertawa. Kenapa kau datang? Kekasihmu menjadi juara jamuan makan.
Tentu saja aku di sini untuk mengucapkan selamat kepadamu. Nolan melirik Mo Qingcheng dengan nakal dan menggodanya. Mo Qingcheng terkejut. Wajahnya memerah seperti buah ceri saat tatapan anggota klannya tertuju padanya. Kau akan mati, Nolan. Mo Qingcheng mengulurkan tangannya dan melayangkan serangan telapak tangan ke arah Nolan. Nolan menghindar, tertawa sambil mundur. Dia melanjutkan, tapi serius, penampilannya melebihi ekspektasiku. Jika kau benar-benar menyukainya, kenapa tidak menikah saja dengannya? Kalau kau memang sangat ingin menikah, menikahlah dengannya sendiri. Mo Qingcheng terdiam. Melihat tingkah laku kedua gadis muda itu, anggota klan Mo lainnya, semuanya tersenyum bahagia. Ke arah asosiasi Star River, Wakil Presiden Zuo Yin memasang ekspresi muram di wajahnya, seolah-olah dia sangat marah. Murin, Murin. Zuo Yin berbicara tanpa ampun. Murin, yang mengikutinya dari belakang, menundukkan kepala. Cahaya dingin terlihat berkedip di matanya. Wakil Presiden Zuo, meskipun Qin Wentian telah sepenuhnya menunjukkan kemampuannya kali ini, dan Akademi Bintang Kaisar lebih menghargainya, bukankah itu juga berarti dia telah menggali lubang untuk dirinya sendiri dengan mengabaikan bahaya tersembunyi? Saya pikir akan ada banyak orang yang tidak akan membiarkannya berkembang. Murin berusaha sebaik mungkin untuk meredakan kemarahan Zuo Yin. Lalu apa hubungannya ini dengan tindakanmu? Zuo Yin menatap Murin dengan dingin. Jika Qin Wentian bergabung dengan asosiasi Sungai Bintang kita saat itu, berdasarkan bakatnya dalam kultivasi dan prasasti ilahi, akan mudah bagi saya untuk menaikkan peringkatnya. Murin tertawa dingin dan mengumpat dalam hati. Bajingan tua ini ingin menggunakan Qin Wentian untuk naik pangkat dan membuka jalan bagi dirinya sendiri. Betapa konyolnya rencananya. Tentu saja, Murin tidak akan pernah berani mengatakan apa yang dipikirnya dengan lantang. Dia hanya bisa menjadi orang yang selalu setuju, menghadapi rentetan kata-kata Zuo Yi, dan menyembunyikan perasaannya jauh di dalam hatinya. Klan Mo dan mereka yang berasal dari asosiasi Sungai Bintang bukanlah satu-satunya yang memiliki reaksi beragam. Pada saat ini, para penonton yang telah meninggalkan distrik Kaisar Chu, semuanya memiliki pemikiran dan sikap yang berbeda-beda terkait dengan perjamuan Junlin. Mereka yang telah memasang taruhan dengan Heaven's Wonder tentu akan memikirkan taruhan mereka setelah perjamuan berakhir. Drunken Wonder dikerumuni banyak orang. Fatih tidak mengambil kemenangannya sekarang. Lagi pula, tidak masalah kapan dia akan mengambilnya. Heaven's Wonder adalah tempat yang besar dan tidak akan pernah kabur dengan taruhannya. Tidak perlu baginya untuk berdesak-desakan dengan kerumunan ini. Karena itu, dia sama sekali tidak cemas. Lagi pula, sudah banyak orang yang menyaksikan dia bertaruh pada Qin Wentian. Dia tidak ingin dirampok kemenangannya tepat setelah dia mengklaimnya. Immortal Drunken Wine dan pemuda di sampingnya tidak terlalu mempedulikan hal itu. Setelah mengambil uang kemenangan mereka, keduanya kembali ke gubuk anggur yang sederhana dan reot tanpa membawa uang kemenangan mereka. Namun, sebuah cincin antar ruang terlihat di jari mereka. Jelas bahwa semua uang kemenangan mereka tersimpan di dalam cincin itu. Immortal Drunken Wine menempelkan mulutnya ke tepi cangkir anggur, menutup matanya dan menikmati aromanya seolah-olah ia enggan meminum anggur itu. Anggur yang enak sekali. Pasti tidak mudah membujuk bos tempat ini untuk mengeluarkan anggur sebagus ini. Immortal Drunken Wine tersenyum sambil melanjutkan. Namun, karena kau menghasilkan banyak uang, kaulah yang akan mentraktirku kali ini. Rencana yang luar biasa. Pemuda itu tertawa. Aku tidak akan menyangkal bahwa aku untung besar, tetapi dengan 800 batu milikmu, itu seharusnya cukup untuk membeli anggur dalam waktu yang sangat lama. Semua ini berkat si kecil Qin Wentian. Sungguh tak terduga, sungguh tak terduga. Immortal Drunken Wine tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Qin Wentian benar-benar telah menjadi juara. Ini benar-benar di luar dugaannya. Kali ini, dia bukan hanya juara, dia juga menyelamatkan ayahnya. Kurasa ini bisa dianggap sebagai akhir yang indah, bukan? Immortal Drunken Wine menyesap sedikit anggur. Memang, dia bahagia untuk Qin Wentian. Namun, pemuda di hadapannya justru menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Apa? Kau punya pendapat berbeda tentang ini? Tanya Immortal Drunken Wine dengan rasa ingin tahu. Kau tidak memahami seluk-beluknya. Bagaimana mungkin sesederhana itu? Pemuda itu menghela napas. Sebenarnya, menjaga keseimbangan yang tipis adalah yang terbaik, tetapi begitu keseimbangan ini terganggu, tidak ada yang bisa memprediksi perubahan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Mengapa kata-katamu terdengar lebih mabuk daripada kata-kata yang diucapkan oleh orang mabuk? Anggur mabuk abadi tersenyum getir. Bagaimana mungkin orang luar bisa melihat semuanya dengan jelas? Karena kau tidak terbiasa dengan tipu daya dan politik, tentu saja kau tidak akan memahaminya. Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri. Masalah di sini benar-benar rumit. Sekarang Qin Wentian telah mengganggunya. Dengan kepribadiannya, adikku tidak akan tinggal diam, begitu pula klan-klan besar lainnya. Ketika saat itu tiba, keseimbangan akan hancur. Keseimbangan? Immortal Drunken Wine tampak seperti tersesat dalam kabut. Semakin dia mendengarkan, semakin dia tidak mengerti. Meskipun mereka yang memiliki garis keturunan kerajaan Chu bukanlah orang baik, apakah kau benar-benar percaya bahwa mereka akan mengerahkan begitu banyak upaya untuk menyerang bawahan yang setia? Adikku Chu Tianjiao adalah naga di antara manusia. Bagaimana mungkin kesabarannya begitu terbatas? Pemuda itu menghabiskan anggur di cangkirnya dengan muram dan kemudian berjalan pergi. Menurutmu, mengapa Chu belum juga membasmi pemberontak bahkan setelah 1 tahun? Bukannya klan kerajaan Chu tidak berguna, melainkan mereka tidak ingin sepenuhnya memberantas pemberontakan. Ini adalah keseimbangan, garis batas. Pemuda itu berjalan perlahan saat ia menghilang dari pandangan. Anggur mabuk abadi berdiri di sana, tertegun. Ia menatap siluet pemuda yang menghilang itu. Sesaat kemudian, Immortal Drunken Wine tertawa getir sambil bergumam pelan. Tidak heran dia rela menjadi pangeran bebas. Hidup yang dipenuhi pertengkaran dan intrik terus-menerus, betapa membosankannya itu, mabuk tetaplah yang terbaik. Qin Wentian akhirnya kembali ke Akademi Bintang Kaisar. Saat ini, dia berada di dalam halaman rumahnya. Ren Qianxing, Mustang, dan Luo Huan juga ada di sana. Ren Qianxing menghela napas. Wentian, tidak ada yang menyangka kau akan mendapatkan peringkat pertama. Mengapa kau tidak memberi sedikit petunjuk dan membiarkan Akademi Bintang Kaisar bersiap sepenuhnya? Jika ada kesempatan lain, jangan gegabah lagi. Aku juga tidak menyangka bahwa menjadi juara perjamuan Junlin akan begitu sulit, dan aku juga tidak menyangka bahwa Istana Sembilan Mistik akan begitu licik. Qin Wentian tersenyum kecut. Memang, dia masih terlalu muda dan belum bisa melihat banyak hal dengan jelas. Lagi pula, dia baru berusia 17 tahun. Pengalaman hidupnya pasti terbatas. Untungnya, senior Gong yang muncul, memungkinkanmu melewati pengalaman buruk tanpa insiden. Ren Qianxing tersenyum. Awalnya, dia khawatir tidak akan ada yang mampu menghalangi Luo Qianqiu. Siapa sangka Qin Wentian benar-benar melakukannya? Hanya itu saja sudah cukup membuatnya bahagia. Kapan kau ingin melihat paviliun bintang surgawi tingkat 7? Ren Qianxing tersenyum lagi, menyebabkan cahaya terang berkedip di mata Qin Wentian. Tingkat ke-7 paviliun bintang surgawi yang legendaris dan misterius itu, rahasia apa yang disembunyikannya? Dulu, setelah ayah Luo Qianqiu naik ke level 7, dia malah menggunakan berbagai cara licik untuk menerobos ke level 8. Tidak hanya itu, dia rela mengorbankan segalanya agar putranya, Luo Qianqiu, bisa masuk Akademi Bintang Kaisar dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang pernah dia miliki. Setelah ayahku dibebaskan besok, Qin Wentian tidak begitu tidak sabar. Paviliun bintang surgawi tidak akan menghilang. Baiklah, aku akan mencari seseorang untuk menemanimu. Saat ini, dengan keadaan seperti sekarang, kita perlu mewaspadai keselamatanmu, ujar Ren Qianxing dengan serius. Ia tentu saja menyadari bahaya yang akan muncul setelah Qin Wentian mengungkapkan kemampuannya. Situasi di ibu kota kerajaan sangat rumit, dan situasinya sangat genting. Mulai sekarang, selama Qin Wentian tidak berada di Akademi Bintang Kaisar, mereka harus melindunginya. Baik. Qin Wentian mengangguk. Istana Sembilan Mistik dan klan kerajaan tidak akan bertindak melawannya secara terang-terangan, tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di balik layar? Tidak hanya itu, ada banyak klan seperti klan Ye dan Ou yang mengawasinya, seperti harimau yang mengintai mangsanya. Saat itu, suara burung banga terdengar. Mengangkat kepalanya, senyum merekah di wajahnya saat Ren Qianxing melihat seekor banga berwarna putih terbang di atasnya. Aku pergi dulu. Pastikan kau beristirahat dengan baik. Setelah itu, Ren Qianxing menatap Mustang, saling tersenyum, lalu pergi. Ada dua wanita yang duduk bersila di atas derek yang melayang di udara. Mereka tak lain adalah Mo Qingcheng dan Nolan. Mengapa kalian di sini? Qin Wentian menatap para wanita
di atas banga putih sambil bertanya dengan senyum di wajahnya. Kupikir kau akan lebih santai sekarang, jadi aku ingin datang dan mengucapkan selamat kepadamu. Mo Qingcheng tersenyum sempurna. Kenapa kau tidak turun dan duduk? Seru Qin Wentian kepada Mo Qingcheng. Mo Qingcheng mengangguk setuju. Kedua wanita itu melompat turun dengan anggun dari punggung banga putih itu, ketika tiba-tiba Nolan berkata kepada Qin Wentian, "Dasar bocah bau, Qingcheng tidak pernah berinisiatif mengunjungi orang. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini, mengerti?" Qin Wentian berkedip, hanya untuk melihat Mo Qingcheng menatap tajam ke arah Nolan. "Kau yang menyuruhku datang bermain." "Hah, apa yang kau bicarakan? Aku tidak ingat apapun." Nolan menatap langit, tidak berniat mengakui apapun meskipun dia mati. "Abaikan kata-katanya," kata Mo Qingcheng sambil melirik Qin Wentian. Namun, saat menyadari Qin Wentian menatapnya dengan intens, wajahnya langsung memerah. Ekspresi malu terlihat di matanya. Di mata para elit ibu kota kerajaan, Mo Qingcheng tampak menyendiri dan acuh tak acuh. Lagi pula, mengetahui bahwa mereka yang mendekatinya melakukannya dengan motif tersembunyi, dia tentu saja tidak akan senang. Namun, pada akhirnya, dia hanyalah seorang gadis sederhana dan polos. Bagaimana mungkin hatinya benar-benar sedingin es? Lalu, bagaimana dia bisa tahan menghadapi tatapan tajam Qin Wentian? Tentu saja, rona merah di wajahnya bisa dijelaskan. Untuk sesaat, suasana menjadi sedikit aneh, dengan sedikit nuansa cinta yang melayang di udara. Nolan terkekeh, sambil melanjutkan, "Apakah kalian berdua ingin aku menghilang?" Mo Qingcheng benar-benar terdiam. Jika dia tahu, dia tidak akan mengajak Nolan keluar bersamanya hari ini. Bab 149. Bahaya. Mo Qingcheng benar-benar terdiam. Nolan jelas-jelas sengaja membuat masalah untuknya. Nolan terkekeh sambil melanjutkan, "Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan menghilang sekarang juga." Setelah mengatakan itu, Nolan menatap Mo Qingcheng dengan tatapan "kau tahu aku tahu," sambil tersenyum dan melirik Qin Wentian. "Hei, bocah bau, sebaiknya kau manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kesempatan seperti ini hanya datang sekali dalam seumur hidup. Kau tidak tahu berapa banyak orang yang diam-diam jatuh cinta pada gadis ini, meskipun dia saat ini sedang terobsesi dengan seseorang." Saat suara Nolan memudar, ia tertawa dan pergi, memberi Qin Wentian dan Mo Qingcheng ruang yang mereka butuhkan. Tindakannya membuat Qin Wentian dan Mo Qingcheng terdiam. Terutama kata-kata Nolan. Dia mengisyaratkan kemungkinan adanya hubungan asmara. Hal ini menyebabkan suasana di antara mereka berdua menjadi sedikit canggung, karena tak satu pun dari mereka tahu harus berkata apa untuk memecah keheningan. Qin Wentian melirik Mo Qingcheng. Kulitnya yang seputih giok tanpa celah, tubuhnya yang berisi, parasnya yang tak tertandingi, bahkan setiap napasnya mampu menggugah hati para pria. Tanpa disadari, Qin Wentian telah kehilangan kendali diri, terpukau oleh kecantikannya. Bagi seorang pemuda bersemangat seperti dirinya, godaan para wanita cantik masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Terutama kecantikan tak tertandingi yang berdiri di depannya, belum lagi fakta bahwa wanita itu juga bersikap baik padanya. Pada saat ini, sebuah pikiran tanpa sadar menyelinap ke dalam hati Qin Wentian. Bagaimana jika Mo Qingcheng benar-benar menjadi miliknya? Betapa hebatnya itu? Tenggelam dalam pikirannya, Qin Wentian menatap kosong, terhanyut dalam keadaan terpesona. Merasa tatapan Qin Wentian tertuju padanya, Mo Qingcheng tak kuasa menahan rasa malu, yang justru semakin menambah kecantikannya. Mengapa pria itu menatapnya seperti ini? Hal ini membuat Mo Qingcheng menghentakkan kakinya sambil cemberut. "Apa yang kau lihat?" Qin Wentian berkedip cepat dan tersadar. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah terhipnotis. Sambil tersenyum canggung, dia melanjutkan, "Tentu saja, aku sedang melihat seorang gadis cantik." Mo Qingcheng mendengus pelan, mengerucutkan bibir dengan pura-pura marah yang semakin menambah kesan imut pada kecantikannya. "Oh, dan kau terlalu gegabah waktu itu, yang menyebabkanmu menderita akibat cara-cara licik dari 9 istana mistik. Karena kau memiliki kemampuan untuk meraih juara pertama, seharusnya kau memberitahu Akademi Bintang Kaisar. Tahukah kau betapa berbahayanya itu? Untungnya, tidak terjadi apa-apa." Nada bicara Mo Qingcheng dipenuhi dengan teguran yang keras. Orang ini terlalu gegabah, membuat semua orang berkeringat dingin karena takut sesuatu terjadi padanya.
Aku tidak menyangka bahwa entitas sekuat Istana Sembilan Mistik masih akan menggunakan cara-cara curang. Qin Wentian tersenyum getir. Kau tidak bisa seceroboh ini lagi di masa depan. Tujuan Istana Sembilan Mistik jelas, untuk menjadikan Luo Qianqiu juara. Setelah melihatmu bersiap untuk menghancurkan rencana mereka yang telah disusun dengan cermat, tentu saja mereka akan menggunakan cara-cara licik untuk menghadapimu. Mo Qingcheng menjelaskan tanpa berkata-kata. Orang ini seharusnya sudah banyak menderita, tetapi mengapa proses berpikirnya begitu sederhana? Namun tentu saja, karena dia tidak memikirkan kemungkinan orang akan menyakitinya, ini juga bisa membuktikan bahwa ada kebaikan hingga batas kebodohan di dalam hatinya. Meskipun dia agak bodoh, tetap saja jarang menemukan orang seperti ini. Jika Qin Wentian seperti Chu Tianjiao dan Ye Wukue, cerdas tetapi penuh perhitungan dan licik, Mo Qingcheng tidak akan banyak berinteraksi dengannya. Bagi Mo Qingcheng, tipe kepribadiannya tercermin dalam kepribadian orang-orang yang dipilihnya untuk bergaul. Terima kasih, cantikku, atas pengingatnya, goda Qin Wentian. Ia harus lebih berhati-hati di masa depan. Jika bukan karena Gong Yang Hong, ia pasti akan berakhir dalam kesulitan besar. Lagi pula, ayah Luo Qianqiu telah datang berkunjung secara pribadi di akhir konfrontasi. Wujud dirinya saat ini hanya bisa memandang sosok di alam biduk surgawi dari kejauhan. Qin Wentian tidak bisa melupakan kehadiran Luo Tianya yang menjulang tinggi. Aku tak menyangka kau pandai bicara. Mo Qingcheng terkekeh sambil menatap Qin Wentian. Tentu saja aku bodoh, kalau tidak pasti ada seseorang yang akan menyebutku bodoh lagi. Qin Wentian mengangkat bahu sambil tertawa, membuat mata indah Mo Qingcheng berbinar, dan dia pun ikut tertawa. Jadi, ternyata si bodoh ini masih mengingat pemandangan bersalju sebelumnya. Mo Qingcheng tidak tahu bahwa siapapun yang mengalami pemandangan itu bersamanya, ini akan menjadi peristiwa yang tak akan pernah dilupakan oleh pihak lain. Saat itu, terdengar langkah kaki mendekati halaman. Qin Wentian mengangkat kepalanya. Dia menatap ke arah itu sambil bertanya, "Siapa di sana?" Tidak ada yang menjawab, tetapi suara langkah kaki semakin mendekat, membuat Qin Wentian mengerutkan kening. Biasanya, bagi siapapun yang datang ke kediamannya, mereka akan memberitahunya terlebih dahulu kecuali jika pengunjung tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Qin Wentian. Namun, saat ini ia hanya melihat sosok yang mengenakan kepala bambu berbentuk kerucut dengan kepala tertunduk. Orang asing yang tidak punya alasan untuk berada di tempat ini. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal ini. Siapakah kau? Nada dingin dalam suara Qin Wentian sedikit berkurang saat ia bertanya dengan agak tidak senang. Ini adalah kediaman pribadinya. Bagi mereka yang memiliki medali Giok Kaisar tingkat 4 atau lebih tinggi, mereka semua akan dialokasikan halaman kediaman untuk tempat tinggal mereka sendiri. Hati-hati, bisik Mo Qingcheng. Orang asing itu terus berjalan maju, membuat Qin Wentian merasa ada yang tidak beres. Akulah. Orang asing itu berbicara perlahan sambil mengangkat kepalanya. Qin Wentian hanya melihat sepasang mata tajam melirik ke arahnya. Bagian wajah orang asing lainnya tertutup kain hitam. Tiba-tiba, gelombang tekanan dan niat membunuh yang sangat besar meletus dari tubuh orang asing itu dan menghantam langsung ke arah Qin Wentian. Pembunuhmu. Saat suara itu memudar, orang asing itu melangkah di udara dan melancarkan serangan telapak tangan ke arah Qin Wentian. Serangan telapak tangannya ini sebenarnya adalah teknik bawaan yang sama yang dikultivasikan Qin Wentian, yaitu jejak 1000 tangan. Saat telapak tangan itu menyerang, bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya bertumpang tindih dengan kekuatan yang tak habis-habisnya. Raut wajah Qin Wentian membeku saat tombak kuno itu muncul di tangannya. Meskipun tahu bahwa lawannya adalah seorang ahli alam Yuanfu, dia tanpa ragu menyerbu maju alih-alih mundur karena Mo Qingcheng berdiri di sampingnya. Kembali. Mata indah Mo Qingcheng berkedip saat tubuhnya melesat ke depan. Meskipun Qin Wentian bodoh, dalam keadaan seperti itu, kecepatan reaksinya sangat mencengangkan. Dia menebas dengan tombak kuno, bertabrakan dengan serangan telapak tangan lawannya. Qin Wentian berada di alam sirkulasi arteri, jadi sekuat apapun serangannya, tidak mungkin baginya untuk menandingi serangan ahli alam Yuanfu. Saat suara gemuruh menggema, tombak itu terlempar dari tangannya. Benturan itu mendorong tubuhnya ke belakang, menyebabkannya muntah darah tanpa henti. Dia menabrak meja batu yang hancur menjadi debu, membuktikan kekuatan yang terkandung dalam serangan telapak tangan itu. Pada saat ini, aura Mo Qingcheng juga meledak.
Dia sebenarnya memancarkan tekanan seorang kultivator Yuan Fu, menyebabkan pria bertopeng itu tertegun sesaat. Tapi hanya itu, hanya sesaat. Dia harus membunuh Qin Wentian dalam waktu sesingkat mungkin, atau dia akan kehilangan kesempatannya. Pria bertopeng itu melangkah maju, saat niat membunuhnya meningkat hingga batas maksimal, dengan ganas melancarkan serangan telapak tangan yang mengerikan ke arah Mo Qingcheng. Bayangan telapak tangan menutupi langit saat menghantam Mo Qingcheng, menyebabkan kelima organ dan 6 visceranya bergetar hebat saat ia terpaksa mundur akibat serangannya, tidak mampu menghalangi jalannya. Lari! Dia harus membunuhmu dalam waktu singkat, atau dia akan gagal. Mo Qingcheng berteriak seolah ingin memperingatkan para ahli di akademi juga. Qin Wentian tahu Mo Qingcheng benar. Dia tidak pernah membayangkan akan ada seseorang yang membunuhnya di dalam Akademi Bintang Kaisar. Ren Qianxing juga terlalu ceroboh dan hanya memikirkan untuk melindungi Qin Wentian ketika dia berada di luar. Namun, hal ini justru membuktikan bahwa musuhnya sangat cerdas. Tidak hanya itu, mereka bahkan memiliki kemampuan untuk menembus keamanan akademi dan menyusup ke dalamnya. Dengung. Saat tornado menerjang, Qin Wentian sekali lagi mengayunkan tombak kunonya. Namun, ia bahkan tidak mampu menangkis sedikit pun dampak pukulan lawannya. Pria bertopeng Yuan Fu melayangkan telapak tangan lainnya, menjatuhkan tombak dari genggaman Qin Wentian saat ia melayang di udara, terbang menuju Qin Wentian. Dengan mengeksekusi teknik gerakan Garuda miliknya, kecepatan Qin Wentian begitu cepat, sehingga ia berubah menjadi bayangan kabur yang meninggalkan jejak bayangan saat ia mundur. Ia hanya membutuhkan sedikit waktu. Ia tahu bahwa dengan kehadirannya di sini, lawannya tidak akan punya waktu untuk melukai Mo Qingcheng. Qin Wentian hanya perlu menunda. Siapa yang berani bersikap kurang ajar di Akademi Bintang Kaisar? Sebuah suara yang dipenuhi amarah menggema, mengguncang seluruh ruang di atas Akademi Bintang Kaisar. Mendengar ini, banyak mata berkedip. Kultivator Yuan Fu itu, pasti dia tidak akan mengabaikan nyawanya hanya untuk membunuh Qin Wentian, kan? Pada levelnya saat ini, tidak mungkin dia mau menjadi prajurit maut orang lain. Si kecil putih, Mo Qingcheng, dapat merasakan niatnya saat dia memanggil bangau putih itu. Bangau putih itu menukik dari langit, cakarnya yang tajam mengincar pria bertopeng itu. Pergi! Pria bertopeng itu melancarkan serangan telapak tangannya. Namun, bangau putih itu adalah binatang iblis tingkat 7, yang juga setara dengan kultivator Yuan Fu. Bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Pria bertopeng itu meraung marah saat ia diliputi amarah, terus-menerus melancarkan serangan telapak tangan. Bangau putih itu mengeluarkan tangisan memilukan saat ia jatuh tersungkur ke samping. Pria bertopeng itu kemudian terus menerjang ke arah tempat Qin Wentian melarikan diri. Tidak ada waktu lagi. Kepanikan terlihat di matanya. Mengumpulkan kekuatannya yang menakutkan, aura yang sangat tajam, mirip dengan kehadiran pedang tajam, dilancarkan ke arah Qin Wentian, seolah ingin menembus tubuhnya. Turun! Saat bangau putihnya menghalangi pria bertopeng itu sebelumnya, Mo Qingcheng memanfaatkan waktu ini untuk mendekati Qin Wentian. Pada saat ini, tubuhnya melesat ke depan, menjatuhkan Qin Wentian hingga mereka tersungkur di tanah, dan sesaat kemudian, hembusan angin dari tebasan pedang yang mengerikan itu menggores punggung mereka. Sialan! Pria bertopeng itu memiliki ekspresi yang sangat buruk di matanya, dan sekali lagi, dia melayangkan serangan telapak tangan. Kali ini, dia tidak berlama-lama untuk mencari tahu apakah Qin Wentian masih hidup atau sudah mati, melainkan berbalik dan terbang pergi dengan kecepatan secepat kilat. Jika dia sedikit lebih lambat pun, dia mungkin harus meninggalkan nyawanya. Saat suara gemuruh bergema, Qin Wentian hanya merasakan gelombang kekuatan luar biasa menghantam tubuhnya, menyebabkannya memuntahkan darah segar. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempedulikan luka-lukanya sendiri. Dalam pikirannya, hanya ada orang yang terbaring di punggungnya. Qingcheng! Qin Wentian berteriak. Saat itu, jantungnya berdebar kencang. Dia benar-benar ketakutan. Setetes darah menetes ke bawah, jatuh di samping Qin Wentian. Hal ini membuat Qin Wentian merasa seolah hatinya ditusuk oleh 1000 pisau. Saat ini, dia benar-benar takut. Teror ini datang langsung dari hatinya. Tubuhnya gemetar hebat. Takut ketakutan terburuknya akan menjadi kenyataan. Saya baik-baik saja. Sebuah suara lembut melayang keluar. Suara lembut ini di telinga Qin Wentian terdengar lebih merdu daripada musik surgawi.
Beban di punggungnya tiba-tiba berkurang saat wanita itu berguling ke tanah, berhenti di sampingnya, wajahnya tepat di depan wajahnya. Wajah yang tak tertandingi itu hanya berjarak 1 inci, membuat napas orang-orang terhenti. Melihat wajah pucat yang tampak lesu itu, serta jejak darah di sudut bibirnya, Qin Wentian merasa sangat tidak berguna. Hampir saja. Mo Qingcheng tersenyum pada Qin Wentian, tetapi senyum itu hampir membuat hatinya hancur berkeping-keping. Siapakah dia? Siapakah yang berani membunuhnya di lingkungan Akademi Bintang Kaisar? Qin Wentian gemetar karena amarah saat niat membunuh yang dahsyat berkobar di dalam hatinya. Siapa sebenarnya yang sangat menginginkan kematiannya setelah perjamuan Junlin sehingga mereka rela membayar berapapun harganya? Qin Wentian dengan hati-hati mengulurkan tangannya yang gemetar sambil menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tertawa saat melihatnya, tetapi hatinya tetap dingin seperti sebelumnya. "Apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" tanya Qin Wentian dengan suara rendah. "Ya, jangan khawatir. Saya masih punya beberapa pil obat untuk membantu pemulihan saya." Mo Qingcheng mengeluarkan pil obat dari jubahnya dan meminumnya. Setelah itu, dia tersenyum kepada Qin Wentian. "Bisakah kau membantuku bangun?" Setelah berbicara, sedikit rona merah terlihat di wajahnya yang pucat itu. Qin Wentian mengangguk dan menopang tubuh Mo Qingcheng saat dia bangun. "Semoga cepat sembuh." "Baiklah." Mo Qingcheng memejamkan matanya dan mulai menyalurkan serta menenangkan qi di dalam tubuhnya. Pada saat itu, beberapa siluet muncul di sekitarnya. Beberapa terbang di udara mencoba mencari jejak pria bertopeng itu, sementara yang lain merawat luka Qin Wentian dan Mo Qingcheng. Siapa yang berani-beraninya melakukan itu? Gu Tua, setelah melihat luka-luka Mo Qingcheng, merasakan amarah yang begitu hebat, sehingga kemarahannya dapat dirasakan oleh orang-orang yang berdiri di dekatnya. Pria bertopeng itu menyelinap pergi sebelum kami tiba. Jelas sekali dia tidak punya waktu untuk membunuh Qin Wentian. Jika dia lebih lambat 1 detik saja, dia tidak akan berhasil melarikan diri. Namun, dalam waktu sesingkat itu, tidak mungkin dia bisa lolos dari akademi di depan mata kami. Berdiri di tengah udara, Ren Qianxing memasang ekspresi muram di wajahnya. Dia terlalu ceroboh. Dia telah mempertimbangkan keselamatan Qin Wentian ketika dia keluar dari akademi, tetapi tidak pernah menyangka akan terjadi serangan mendadak di lingkungan akademi mereka sendiri. "Apakah kau mengatakan bahwa ada pengkhianat di Akademi Bintang Kaisar kita?" Tatapan Gu Tua setajam pedang. Niat membunuhnya melonjak hingga batas maksimal. Niat membunuh Qin Wentian juga melonjak hingga batas maksimalnya. Setelah sepenuhnya memperlihatkan bakatnya di panggung perjamuan Junlin, tampaknya memang ada banyak orang yang menginginkan kematiannya. Bab 150. Pembebasan Qin Chuan. Di Akademi Bintang Kaisar, kediaman Qin Wentian saat ini sangat kacau karena banyak tetua berdiri di dalamnya. Qin Wentian baru saja meraih gelar juara perjamuan Junlin, tetapi tampaknya rencana untuk membunuhnya sudah mulai dijalankan. Bagi Akademi Bintang Kaisar, ini adalah sesuatu yang jelas-jelas dilarang. Jika mereka tidak menemukan kekuatan di baliknya, insiden serupa akan terjadi di masa depan. "Wentian, teknik apa yang digunakan pria bertopeng itu?" Gu Tua menghentikan langkahnya ketika sampai di samping Qin Wentian. "Jejak 1000 tangan." Tidak hanya itu, selama beberapa serangan terakhir, dia sepertinya menggunakan teknik bawaan tipe pedang. Tapi aku merasa dia mencoba menyembunyikan identitasnya. Itulah sebabnya dia tidak berani melepaskan jiwa astralnya, jawab Qin Wentian. "Memang benar." Gu Tua mengangguk. Jejak 1000 tangan adalah teknik bawaan yang berasal dari tingkat kelima paviliun bintang surgawi dan bukanlah teknik terlarang. Ada beberapa orang di akademi yang memiliki kesempatan untuk menguasainya. Kirimkan orang segera untuk memeriksa dengan pelindung tingkat 5. Aku ingin tahu siapa yang baru-baru ini membaca manual untuk jejak 1000 tangan. Selama sebulan terakhir, cari tahu nama-nama semua orang yang telah melakukannya. Ren Qianxing berdiri di tengah udara sambil memberi perintah. Saat ini, dia sangat marah. Saat beberapa pria berangkat untuk memenuhi perintah Ren, beberapa tetua juga melayang ke udara pada saat yang bersamaan. Wajah mereka sangat tidak menyenangkan saat mereka bertanya, "Ada orang yang ingin berurusan dengan Qin Wentian?" Sungguh kurang ajar. Saat para tetua menyuarakan ketidaksenangan mereka satu persatu, Ren Qianxing melirik mereka dengan dingin. "Kalian semua, siapa yang menyuruh kalian berkumpul di sini?" Para tetua semuanya membeku karena terkejut,
saat mereka merasakan tekanan dingin yang terpancar dari Ren Qianxing. Ren Qianxing menduga bahwa pelakunya adalah seseorang di antara mereka. Pembunuhan kali ini bukanlah perkara kecil, dan semua orang akan dicurigai. Tidak hanya itu, saya dapat memastikan bahwa ada pengkhianat di dalam akademi kita. Meskipun masalah ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Anda, kemungkinannya tetap ada. Sekecil apapun kemungkinannya, kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kata-kata Ren Qianxing membuat banyak orang mengangguk setuju saat salah satu tetua berbicara. Aku dan Yao Feng melihat tetua lainnya bergegas ke sini. Karena tahu sesuatu yang besar telah terjadi, kami memutuskan untuk ikut serta untuk mencari tahu. Tatapan Qin Wentian beralih ke orang yang berbicara. Orang itu tak lain adalah Janus. Ada kebencian antara Janus dan aku, dia mungkin orang yang ingin membunuhku. Namun, ini adalah Akademi Bintang Kaisar. Tentunya dia tidak akan mengambil risiko dan menyerang di saat yang sensitif seperti ini. Qin Wentian diam-diam berspekulasi. Dia hanya bisa mengatakan bahwa ada kemungkinan pengkhianat itu adalah Janus, meskipun probabilitasnya sangat kecil. Ren Qianxing terdiam sejenak sebelum menyatakan, selama 2 hari ini, semua kultivator Yuanfu di akademi harus mengunjungi komite disiplin dan memberikan pertanggungjawaban atas pergerakan kalian hari ini. Saya ingin menghilangkan semua kemungkinan adanya pengkhianat di antara kita. Saya harap kalian semua dapat bekerja sama. Kata-kata Ren Qianxing membuat hati para tetua bergetar tanpa sadar. Dia ingin menginterogasi seluruh akademi. Dan untuk mereka yang berada di alam Yuanfu, posisi mereka semua terhormat dan tinggi, tetapi Ren Qianxing tetap ingin melakukannya. Tampaknya dia tidak akan berhenti sampai dia menemukan siapa pelakunya. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa tingginya dia menghargai Qin Wentian. Baiklah, kalian semua boleh pergi sekarang. Setelah Ren Qianxing berbicara, kerumunan pun bubar. Kemudian ia berbalik dan berbicara kepada Qin Wentian. Kalian berdua, semoga cepat sembuh. Serahkan masalah ini padaku. Baik. Qin Wentian mengangguk, lalu duduk dan menatap Mo Qingcheng. Ia baik-baik saja. Tetapi jika Mo Qingcheng tidak ada di sana untuknya sebelumnya, ia pasti sudah binasa. Memikirkan hal ini saja membuat hatinya merinding. Saat wajah pucat wanita muda di hadapannya perlahan kembali normal, Qin Wentian pun merasa lega. Khasiat obat dari pil tadi sungguh mengejutkan. Tak heran jika alkemis hebat jauh lebih langka dibandingkan dengan ahli prasasti ilahi. Setelah beberapa saat, begitu wajah Mo Qingcheng kembali normal, Qin Wentian bisa melihat rona merah di kedua pipinya. Melihat itu membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Sungguh momen yang mengharukan. Jika kau terus menatapnya seperti ini, dia tidak akan pernah membuka matanya. Nolan berbicara, tidak diketahui kapan dia tiba-tiba muncul. Saat suara Mo Qingcheng memudar, ia membuka matanya. Matanya seperti air jernih yang kembali bersinar. Ia memutar bola matanya ke arah Qin Wentian, tetapi ekspresi malu masih terlihat di wajahnya. Jangan bicara omong kosong. Mo Qingcheng bangkit dan menatap Nolan dengan tajam, menyebabkan Qin Wentian, yang duduk di sampingnya, mengedipkan matanya dengan cepat sambil tertawa. Tampaknya kata-kata Nolan tepat. Mo Qingcheng tidak berani membuka matanya saat dia menatapnya. Si kecil putih, terima kasih. Mo Qingcheng memberi pil obat kepada banga putihnya. Qin Wentian berdiri sambil menatap punggung Mo Qingcheng yang menjauh, hanya untuk melihat Mo Qingcheng berbalik, mata lembut dan cerdasnya tersenyum padanya. Tidak ada ucapan terima kasih yang terucap di antara mereka berdua. Bukan karena mereka terlalu formal, tetapi kata-kata terima kasih saja tidak cukup untuk mengungkapkan perasaan mereka. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Lain kali, aku akan melindungimu. Qin Wentian tiba-tiba berkata, membuat Mo Qingcheng mengedipkan matanya dan wajahnya memerah. Ia buru-buru berseru, siapa yang butuh perlindunganmu? Setelah itu, dia menaiki banga putih. Si putih kecil, kita pergi. Nolan juga menaiki banga putih dan tersenyum pada Qin Wentian. Bagus, bagus, kulitmu semakin tebal. Burung banga putih itu terbang tinggi ke langit, dan kedua gadis muda itu menghilang di cakrawala. Qin Wentian menatap langit yang kosong ketika tiba-tiba dia tertawa. Kata-kata yang diucapkan Mo Qingcheng sebelumnya sepertinya mengandung sedikit nuansa romantis. Tidak hanya itu, Mo Qingcheng adalah makhluk dari alam Yuanfu. Saat ini, bagaimana mungkin dia bisa melindunginya? Saat memikirkan hal ini, Qin Wentian diam-diam berbalik dan mulai berkultivasi.
Keinginan untuk menjadi lebih kuat tumbuh semakin kuat dari waktu ke waktu. Di kedalaman hutan gelap, keheningan menyelimuti benteng hitam. Benteng hitam terletak di tanah tandus, di tempat yang telah dilupakan oleh semua orang. Di dalam benteng hitam, terdapat banyak sel yang terbuat dari baja es yang diperkeras. Dan di dalam sel-sel ini, orang dapat melihat tahanan hidup yang dikurung di dalamnya. Ini adalah penjara yang terbuat dari baja es. Di dalamnya, hanya ada Yin Qi. Satu-satunya suara yang terdengar adalah langkah kaki di jalan es yang membentang di tengah semua sel, sementara gema langkah kaki memantul dari dinding. Qin Chuan. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. Di salah satu sel, Qin Chuan membuka matanya, memperlihatkan cahaya yang redup. Sambil mengelus janggutnya yang acak-acakan, ia menatap siluet yang berdiri di luar sel. Pasti dia bukan pengantar makanan lagi, kan? Dia mendengar suara rantai logam yang dibuka. Hal ini menyebabkan kilatan dingin muncul di mata Qin Chuan. Trik apa yang ingin mereka mainkan? Mengirim seseorang untuk membuka rantainya? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Kamu boleh pergi. Pergi? Kemana? Tanya Qin Chuan dengan dingin. Kau boleh pergi. Orang itu tidak menjawab, membuat Qin Chuan mengerutkan alisnya saat ia digiring keluar dari penjara. Orang itu membawa Qin Chuan keluar. Setelah itu sipir penjara lainnya mengunci gerbang penjara dan mendengus dingin. Dasar bajingan beruntung. Anak angkatnya itu benar-benar mendapat juara pertama di jamuan Junlin. Tak lama kemudian, pintu benteng hitam tertutup rapat. Saat ini, di dalam penjara es, sesosok tubuh menyedihkan yang terbaring di lantai sedikit gemetar sebelum membuka matanya. Tersembunyi di balik matanya yang berkabut, terlihat sebuah niat yang setajam pedang. Orang ini tentu saja adalah Qin Wu, ayah dari Qin Chuan. Di luar benteng hitam, Qin Chuan menghirup udara segar dan merasakan kelembapan udara pagi, sementara ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Saat itu, semua rantai yang mengikatnya sudah terlepas. Tidak hanya itu, dua orang lain di sampingnya bahkan tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai penjaga. Kata-kata "kamu bebas pergi" menggema di telinganya sementara ketidakpercayaan masih terlihat jelas di matanya. Apakah ini jebakan? Setelah berdiri di sana cukup lama, Qin Chuan membuka mulutnya lagi dan bertanya, "Kau membawaku kemana?" "Ke ibu kota kerajaan. Ayo pergi." Salah satu dari dua sosok itu berbicara. Mereka melangkah masuk ke hutan gelap. Sinar matahari perlahan menghangatkan sekitarnya, saat Qin Chuan dan yang lainnya mengikuti jalan setapak dan berjalan keluar dari hutan gelap. Akhirnya, dia keluar dari penjara es itu, dan sekarang setelah dia keluar, melihat manusia dan bangunan di mana-mana, perasaan tertekan di hatinya pun sedikit mereda. Namun, semua itu tidak terlalu penting baginya karena Qin Chuan saat ini melihat dua siluet yang familiar berdiri di sana menunggunya. "Ayah!" Air mata Qin Yao menetes di wajahnya saat dia bergegas mendekat, membenamkan kepalanya di dada Qin Chuan. Qin Wentian juga berjalan ke sisi Qin Chuan sambil memanggil, "Ayah." "Yao Wentian, apa yang terjadi?" Ketidakpahaman terlihat jelas di wajah Qin Chuan. Qin Yao mengalihkan pandangannya dari dada Qin Chuan. Senyum berseri-seri terlihat di wajahnya. "Ayah, ini Wentian. Dia menjadi juara perjamuan Junlin. Saat ini, bukan hanya Akademi Bintang Kaisar dan Paviliun Senjata Ilahi yang mendukungnya, tetapi juga ada seorang penguasa biduk surgawi yang menyukainya, memaksa Pangeran Ketiga Chu Tianjiao untuk membebaskanmu. Juara perjamuan Junlin, pendukung Akademi Bintang Kaisar dan Paviliun Senjata Ilahi, dan seorang penguasa biduk surgawi." Qin Chuan tercekat. Setelah beberapa saat, dia melirik Qin Wentian sambil mengangkat kepalanya, menarik napas dalam-dalam. Di matanya, cahaya air mata panas terlihat berkedip-kedip. Melangkah maju, Qin Chuan memeluk Qin Wentian, air matanya akhirnya meluap. "Banyak orang mengatakan putraku tidak mampu berkultivasi. Tetapi aku, Qin Chuan, selalu percaya bahwa ketika putraku akhirnya memancarkan cahayanya, dia akan seperti bintang, jauh di langit sementara orang lain memandanginya dengan kagum." Suara Qin Chuan dipenuhi dengan emosi yang tak terlukiskan. Apa lagi yang bisa dia harapkan dengan seorang putra seperti ini? Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, ikatan di antara mereka bahkan lebih erat daripada hubungan antara orang tua dan anak kandung. Juara perjamuan Junlin, kurasa Autumn Snow bahkan tak pantas lagi untuk membawakan sepatu putraku. Qin Chuan
selalu mengingat kata-kata dan tindakan klan Bai dari masa lalu. Ayah, ketika Wen Tian meraih gelar juara perjamuan Junlin, Bai Qingsong dan Autumn Snow juga hadir. Autumn Snow bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perjamuan tersebut dan hanya bisa mengagumi Qin Wen Tian dari jauh. Qin Yao tertawa. Ayah, semuanya akhirnya selesai. Qin Wen Tian menarik napas dalam-dalam. Ya, mari kita jalan sambil mengobrol. Qin Yao tersenyum. Para penjaga yang berdiri di sisi Qin Chuan berbalik dan pergi, dan adapun para kultivator Yuan Fu yang menemani Qin Wen Tian ke titik pertemuan ini, mereka semua mengangguk ketika melihat Qin Chuan. Para senior ini adalah tetua Yuan Fu dari Akademi Bintang Kaisar yang berada di sini untuk melindungi Wen Tian. Jelas Qin Yao, membuat Qin Chuan terkejut. Dari sini, terlihat betapa pentingnya Qin Wen Tian bagi Akademi. Ia bahkan membutuhkan rombongan pengawal tingkat Yuan Fu hanya untuk sekadar keluar dari Akademi. Anak kecil yang tadi sudah tumbuh dewasa, hal itu membuatnya merasa puas di dalam hatinya. Di istana kerajaan, di dalam sebuah ruangan mewah, Chu Tianjiao duduk di lantai, pandangannya tertuju dengan penuh hormat ke arah dipan naga di depannya. Di atas dipan naga, terbaring seorang lelaki tua lemah dengan wajah pucat. Ayah, putramu tidak berguna, tidak berdaya untuk membantumu meskipun kondisimu semakin memburuk, seru Chu Tianjiao dengan perasaan bersalah. Bukan salahmu jika aku bisa meninggal kapan saja. Besok, aku akan bertemu dengan leluhur kita. Dan untuk masa depan Chu, aku akan menyerahkannya padamu. Sosok yang terbaring di atas sofa itu berkata dengan tenang. Apakah leluhur masih ada? Tanya Chu Tianjiao. Tentu saja. Tetapi, hanya kaisar yang dapat memasuki ruang kolam naga. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh keluarga kami. Setelah Anda berhasil menduduki posisi tersebut, Anda juga dapat mengunjungi leluhur. Meskipun leluhur kami tidak terlalu peduli dengan urusan duniawi, beliau tidak akan mengabaikan jika klan Chu sedang dalam krisis. Dan jika kau punya waktu, bantulah aku mendidik kakak tertuamu. Meskipun ia mengecewakanku, bagaimanapun juga, darah klan Chu kita masih mengalir di dalam dirinya. Sosok itu menghela napas lagi. Meskipun banyak orang di Chu memandang rendah dan mengabaikan Pangeran Sulung, sosok tua itu tahu betapa luar biasanya putra sulungnya. Bersambung.